Ya alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam acara Forum Group Discussion atau FGD yang kedua di hari kedua ini di tanggal 11 Januari 2025. Tepuk tangan untuk Yayasan Teater Sado. Oke. Nah, Bapak Ibu, Akang Teteh hadirin yang berbahagia di pagi hari ini, Nanda boleh kasih gak buat tepuk semangatnya. Kalau Nanda bilang satu, yaitu tepuk tangannya satu kali. Kalau bilang dua, dua kali. Kalau bilang tiga, tiga kali. Oke? Oke. Satu. Dua. Satu. Tiga. Oke, udah siap ya semuanya? Ya, dengan pemateri yang sama seperti kemarin bersama Kang Zul, kita akan ulik lagi hal apa sih yang lebih menarik dari yang kemarin, karena kemarin daging semua isinya. Betul Pak Edi? Iya, aku sedikit takut soalnya Pak Edinya melihatnya terlalu seperti itu. Gitu, terpesona mungkin ya. Oke, dan tidak lupa juga dengan moderator yang luar biasa sekali, Pak Bias Lintang Dialog, disilakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Bias Lintang Dialog di lanjutan program kita, program Teater Sado, yaitu di FGD 2 sesi kedua tentang kelayakan program. Jadi kalau misalkan kemarin kita sudah berdiskusi, berbicara mengenai respon, observasi berbasis data begitu ya. Hari ini ada tema yang tidak kalah menarik, yaitu tema mengenai pemetaan program. Yang pasti materi ini juga merupakan salah satu penunjang dari keseluruhan program FGD, yaitu tentang kelayakan program. Mungkin tidak berlama-lama, kita langsung panggil narasumber kita pada hari ini, Kang Zul. Tepuk tangan. Baik, selamat pagi Kang Zul. Pagi. Kita bertemu lagi di sesi kedua. Nanti Kang Zul juga akan memberikan insight-insight lagi untuk kita. Tapi sebelum kita lanjut, kayaknya belum ada kopi ini ya. Oh iya. Belum ada kopi di hadapan kita. Tolong dong, Yanto. Yanti. Oh, yang ini Yanti. Kirain yang ngasih mau Erun. Langsung Makasih ya, Yanti. Oke, Kang Zul, kita akan sama-sama nanti akan mendiskusikan program materi lanjutan dari yang kemarin. Oke. Itu tentang pemerataan program. Jadi mungkin langsung saja Kang Zul, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih. Teater Sado. Saya udah mulai terbiasa nih. Oke, terima kasih. Di pagi hari ini kita coba lagi. Kemarin kan kita udah banyak berbicara terkait dengan hal-hal yang gimana sih menemukan apa yang akan harus kita lakukan, caranya gimana gitu. Saya tahu Teater Sado dari 1997 juga pasti sudah banyak melakukan, tinggal sebenarnya mana yang pas gitu. Kemarin kan udah ngomongin basis data, cara mengobservasi gitu. Mungkin teman-teman bisa mengembangkan lagi sih dari yang kemarin, bahwa gimana caranya membuat ekosistem yang lebih baik itu dengan cara kita harus merespon apapun yang ada di sekitar kita gitu. Boleh next ke selanjutnya dulu. Nah, kalimatnya klise. Saya sedikit pakai bahasa Inggris tapi saya kan out of the box but insecure in the box. Artinya
program yang baik tuh pasti liar sekali sih teman-teman. Wah ada ide A, ide B, ide C gitu, liar pasti. Tapi gimana caranya itu tereksekusi, itu yang penting tuh. Saya yakin teman-teman di sini juga sering punya ide yang amat sangat liar, tapi nggak bingung juga eksekusinya gimana ya gitu. Contoh saya bilang kayak gini, ada yang mungkin menurut saya kita sama-sama pernah tahu beberapa program yang kita lihat kayaknya ini tinggal eksekusinya aja adalah contoh misalkan kalau di pendidikan gitu, gimana ketika ujian nasional itu tidak ada, gimana caranya untuk mengubah itu menjadi nilai agar sekolah itu jalan. Wah itu kan perdebatan tuh ketika ujian nasional nggak ada. Sekarang tahun sekarang tiba-tiba ujian nasional dikira wah harus ada lagi nih gitu. Karena nilainya. Artinya kan sebenarnya mereka nggak ke yang sesi kemarin tuh. Kalau udah bener sesi kemarin bener gitu. Orang akan mikir oh ternyata ujian nasional dulu bagus karena udah basis data tuh. Tiba-tiba sekarang wah ini karena merasa ini kita balik lagi nih ujian nasional lah. Kalau saya Pak, Bapak Ibu, kalau pasti Bapak Ibu juga ada orang yang sekolah, ini sama balik lagi jaketnya kita buka, kita ambil dulu respon dulu yang ada. Berarti kan basis data tahun kemarin, 5 tahun kemarin tuh gimana gitu. Sehingga kita mengatakan, oh ujian nasional itu ditiadakan. Wah dulu kita hore, wah, saya senang tuh. Hore gitu-gitu, selama 5 tahun kayaknya kudu ayah deh lah. Berarti ada hal yang dari kemarin basis datanya dan menjadi diidentifikasi itu seperti apa gitu. Nah kita ingin tidak mau seperti itu gitu. Trial errornya harusnya itu sudah dari awal ketika kita launch, itu tuh sebenarnya udah enak gitu. Kita udah launching, ini kita mau bikin gini gitu. Kecuali emang mau basisnya itu balik lagi kemarin, ya kita masih mengidentifikasi gitu. Ini apapun ya, saya belum tahu juga, dan ini harus jangka panjang Pak. Salah satu contoh kenapa harus out of the box, karena kita sudah terbiasa. Saya sering sekali sama dosen saya dulu gini, kalau kamu mau masuk kampus atau mau ke kampus, pakai jalan hari ini, besok atau pulang ya, itu harus berbeda. Untuk apa? Agar kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang kita lihati gitu. Kita selalu pagi jalan ke sini gitu. Besoknya lagi ke sini lagi. Kita akan stuck tuh. Kita nggak bisa mikir out of the box gitu. Atau di luar kebiasaan. Out of the box tuh gimana caranya kita cari ide yang di luar kebiasaan, di luar nalar, keren, tapi bisa dieksekusi apa enggak. Kita nggak mungkin tuh kita mikir, wah idenya ini keren gitu. Gua mau bikin Sado Art Festival, wah keren gitu. Tapi caranya gimana eksekusinya gitu. Kira-kira sesuai nggak gitu eksekusinya gitu. Atau mungkin apa yang ya tadi contohnya ketika UN atau segala macam, ya benar gitu keren. Menghapusnya keren, tapi ketika 5 tahun kemudian kita pikir kita harus ada lagi ujian lah. Berarti kan ada hal yang salah gitu, ada yang belum selesai. Ketika kita harus berpikir out of the box, but execute in the box, maka seperti yang kemarin saya bilang, observasinya tuh harus benar-benar dilakukan dulu gitu. Kita keluar dulu dari boxnya di sini nih. Dari kecamatan apa di sini teh? Kuningan ya tak? Kuningan gak apa-apa, mainnya dulu ke Kadu Gede gitu. Pasti akan beda tuh. Main dulu ke Cidahu gitu. Di Ciawi segala macam. Saya sering ke teman-teman saya keliling kafe-kafe di Kuningan hanya untuk ingin tahu kafe ini punya otentik apa ya di sana ya. Balik lagi ya, sadonya kita bongkar dulu gitu. Kita ngelihat dulu nih observasi yang ada di sekitarnya. Sehingga apa yang bilang idenya keren, out of the box. Saya ngobrol sama Kang Edi, wah ini kalau kita diperluas enak gitu. Silakan Kang, ciptakan apa yang bisa diciptakan di sini yang belum ada di Kuningan, itu jadi pelopor. Teater Sado itu udah punya pondasinya, teater pertama terbesar di Kuningan. Udah pondasi itu. Apa yang mau dibangun ke atas? Pondasinya udah kuat banget, pondasinya itu udah berapa puluh tahun Kang. Mungkin sudah dibangun sedikit, ini harus diperluas lagi sedikit. Kenapa? Kenapa saya bilang sudah bagus dan keren? Ini di teater di Kuningan ada berapa puluh Kang sekarang? Yang paling terkenal apa? Siliwangi, apa segala macam. Tapi basically-nya masih ada ikatan dengan Sado dan mungkin saudara-saudara Sado gitu. Artinya ini tuh menjadi laboratorium gitu. Di sini tuh dulu laboratorium nih. Mungkin nggak sampai mikir yang kayak materi kemarin. Mikirnya mungkin belum out of the box, tapi sudah dieksekusi yang baik sehingga melahirkan. Apalagi kalau kita pikirnya out of the box gitu. Kita keluar dari kotak Pandora kita dulu. Sehingga kita mikir, wah udah keliling.
wah gue nemu nih, caranya gini nih gitu. Next kan. Nah ini ada satu contoh, saya ambil contoh. Sekitar tahun 2009 apa 10. Bangka Belitung itu tadinya tidak dikenal sama sekali oleh publik, Kang. Dia malah tempat bekas galianse dan itu galiansenya udah ditinggal. Dulu timah. Harga timah tinggi, Kang. Harga timah tinggi banget dulu tuh. Tiba-tiba anjlok karena ditemukan tambang timah di negara lain yang lebih dekat dengan Eropa dan Amerika. Dulu itu Asia di kita dan satu pulau tuh. Next. Nah, ada seorang yang menemukan lahir di Bangka Belitung, namanya Andrea Hirata. Dia bikin novel, Bu. Bikin novel, trilogi terkenal. Dibikinin film. Habis dibikinin film, dibikin settingnya, Pak. Di Bangka Belitung. Pemdanya udah bilang gini, udah, gak usah dibongkar tuh settingannya, gak usah dibongkar ya tempat settingannya film. Saya jadiin wisata aja nih. Pendapatan asli daerah Belitung yang tadinya timah, Pak, sekarang naik jadi pariwisata. Dan sekarang siapa yang nggak mau ke Bangka Belitung hanya untuk ngelihat set film, Pak? Ini next. Ini lagi. Tahu kan yang ini ya? Semua tahu ya? Tahu nggak awalnya dia bikin konten apa? Dia hanya bikin konten tadinya dia lagi daily segala macam. Tanpa sengaja dia merekam bapaknya yang sedang kejadian itu. Tanpa sengaja dulunya. Dan sekarang dia kalau mau bikin konten tentang bapaknya gitu, itu langsung viralnya kemana-mana. Dia ngomongin si Martin Pais segala macam gitu ya. Next. Ya semuanya tidak terencana, Pak. Mereka bikin itu gak rencana. Pemda Belitung dia bikin, gue mau bikin ini tuh gak ada rencananya itu awal-awal. Itu gara-gara Andrea Hirata orang Bangka Belitung bikin novel, difilmkan, dibikin set film. Ya udahlah, saya bikin aja nih, gak usah. Itu kan gak ada Pemda sama sekali itu yang bikin setting film kan bukan duit Pemda itu. Tapi Pemda mikir, gue bisa mengeksekusi ini nih. Udahlah cukup. Fadil Jaidi kalau dia tidak sengaja merekam bapaknya, kelakuan bapaknya gitu, dia gak bakal terkenal sekarang. Artinya apa? Dia tidak merencanakan itu. Apalagi kalau kita rencanakan, Pak. Atau programnya dipetakan bener gitu. Bangka Belitung, kabupaten kota atau apapun punya perencanaan yang baik gitu. Wah gila itu. Yang gak rencana aja bisa seperti ini Bapak Ibu. Nanti saya akan bilang apa yang terencanakan yang baik di belakang. Artinya apa? Kadang ada satu kesempatan kita bisa melihat peluang di depan atau program yang baik di depan ketika kita petakan. Mungkin saya yakin kalau kita, gak tahu deh, selama 20 tahun Kang Edi atau Abias mungkin bisa gak kasih daftar program apa aja sih yang pernah dilakukan Sado selama 20 tahun. Itu tuh dia aja dulu tuh. Ada berapa ya? Nah kira-kira yang menurut orang bagus yang mana ya? Nah itu bisa, basisnya bisa apa? Kuesioner, nanya ke orang. Gak bisa, kita gak bisa nge-grab data tanpa ini. Satu, kenapa teman Bapak Ibu punya email semua ya? Kenapa email kita gratis? Kenapa dikasih gratis? Pernah nggak suatu saat ibu lagi ngomong apa, ketika buka scroll, aku pengen nyeblak, ayo nama, kita tanya. Tiba-tiba keluarnya adalah makanan dan seblak. Itu basis data Bapak Ibu, dia ada apa? Ada aplikasi apa yang saya lupa lagi di Google itu, dia bisa merekam historical kita ngapain segala macam. Itu diikutin tuh Pak. Dia direncanakan Pak. Gak apa-apa gue kasih lu email gratis, tapi gue tahu nih behavior lu ngapain aja gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu ngomongin apa, pernah gak sih sekali-kali Bapak Ibu ngomongin apa, ngomongin bola atau apa, tiba-tiba di scroll tuh munculnya itu tuh. Ya kan? Ya, mereka ngambil data Pak. Oke lah, itu terlalu jauh dengan teknologi ya Pak ya. Tapi apa yang ada di Sado, program apa yang kita punya, kira-kira ini yang menurut Bapak Ibu, lempar aja ke, mungkin kuesionernya, balik lagi, saya bukan orang statistik gitu. Itu harus ngobrol sama orang statistik. Kalau ingin serius Pak, ngobrol sama orang statistik. Bro, gue tuh ada program ini, gini, gak apa-apa deh dibayar berapa, bisa gak bikin kuesioner buat teman-teman via Google Form aja? Bisa gak lo bikin sistemnya? Sayang, setara Sado tuh udah secara nasional, kalau gak kita melakukan itu sayang Pak. Sayang menurut saya. Sehingga nanti eksekusinya yang liar atau, ternyata tuh ini, nanti ada tuh. Saya yakin orang-orang statistik itu lebih tahu part-part mana yang harus bisa diambil. Tapi yang inventarisir pertama sekali di program yang ada, 20 tahun Sado ngapain aja sih? Inventarisir aja, tahun ini kita bikin ini nih.
Itu keren tuh kalau ada jumlah penontonnya, letaknya di mana segala macam, apa yang terakhir ke SMP segala macam. Dilihat aja gitu responnya apa sih yang itu dulu. Kalau udah grab data itu tuh, kita udah petakan, kita punya program dalam macam. Bayangin yang gak kerencana aja bisa kayak gitu. Ini kan mungkin perbandingannya 1:sekian kan yang terencana. Mungkin banyak orang yang sedang di luar atau Pemda melakukan hal-hal yang tidak terencana, tapi belum tereksekusi kan. Karena gak tahu mesti ngapain. Karena kan gak direncanakan gitu. Programnya gak tahu gue mau ngapain gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa punya step 2097 kita ngapain sih sampai sekarang, apa ya gitu. Dikumpulin aja dulu. Oh iya, kita tuh pernah melakukan ini nih. Nanti kan keinget, saya yakin itu memori-memori mungkin yang sudah senior di Sado akan terulang gitu. Oh dulu tuh kita bikin ini. Gitu. Terakhir waktu sama Pak Acep itu pameran tahun berapa ya? Udah Pak Acep ya? 2019. 19 ya? Pameran yang sama Pak Acep tuh 2000. Yang Pak Acep datang saya lupa lagi tuh yang tentang Pak Aan. 2023. Yang pembacaan gitu. Masuk 2019. Nah kalau itu kita itu kalau ada grab datanya berapa pengunjungnya ya waktu itu? Apa ya pesannya ya? Wah itu kita bisa gali lagi tuh. Next kan. Nah klik utasnya dulu kan, Pasar Papringan. Klik utasnya dulu. Bambu itu sudah menemani orang-orang desa dari sejak lama, dari sejak mereka sangat terbatas. Tidak mudah ya, artinya bagaimana membuat orang yang sebenarnya udah bosan ya. Pendekatan yang bisa dilakukan adalah pendekatan kreatif. Tapi saya sebagai desainer, saya bisa membayangkan ketika tempat ini dibersihkan, tempat ini misalnya dibuat tidak becek, ada aktivitas-aktivitas. Nah kemudian diboleh ide membuat pasar di Papringan ya, seperti itu yang saya sebut kemudian pasar Papringan. Pasar Papringan sendiri menjadi lokomotif untuk pengembangan platform kegiatan kreatif lainnya ya. Salah satu yang kami pikirkan setelah pengembangan Pasar Papringan adalah menyempitnya lahan di perdesaan untuk bermain anak-anak. Akhirnya gimana caranya? Ada satu ruang bermain bersama yang memang dicintai kembali oleh anak-anaknya dalam bentuk papringan ini. Ibu sama pikantuk pinten Bu? Wah. Harusnya kita yang nawarin gitu. Dari pagi belum sarapan. Suatu desa yang tadinya barangkali desa yang Relatif relatif BCA Pak. tidur gitu ya, ternyata bisa dibangkitkan. Sehingga menjadi satu tempat destinasi dari banyak orang di luar desa-desa ini. Bahkan banyak juga yang dari luar kota mereka datang untuk melihat apa yang terjadi. Jadi oleh karena itu kita bersyukur BCA memiliki kesempatan untuk membantu dan barangkali juga membawakan ini ke dunia yang lebih luas. Kami mulai membangun mimpi, kami mulai membangun apa yang kami bisa. Kami sangat memimpikan anak-anak memiliki ruang yang luas untuk berkreasi, berkarya dan bermain. Kami melihat bahwa ada kebutuhan taman bermain bagi anak-anak. Sehingga kami mendukung untuk membangun playground untuk anak-anak dan juga perpustakaan. Kami di BCA berharap bahwa desa ini bisa menjadi contoh model bagi desa-desa lain di Indonesia. Dengan memanfaatkan alam, melestarikan alam, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oke. Pak, dulu pernah ada yang nyoba
jualan kayak papringan di Kuningan itu nggak bisa jadi. Kenapa? Karena tidak mudah diadopsi, Pak. Banyak tuh yang mau ngikutin. Wah, saya sering banget tuh mendengar banyak. Oh, mau bikin pasar papringan di tempat lain, di sini, di sini, di sini. Ini idenya di luar out of the box, tapi eksekusinya cakep banget, Pak, di pasar papringan. Ada orang yang hanya mau ngadopsi, Pak. Ah, saya adopsi deh, saya jualan. Gak dijual. Kenapa? Nature-nya beda, Pak. Behavior orangnya tuh beda gitu. Makanya saya bilang, walaupun eksekusi dia mikirnya out of the box, tapi belum tentu tereksekusi dengan baik gitu. Bisa nggak tereksekusi dengan aturan, norma, apapun itu yang di dalamnya, sehingga tereksekusinya juga bisa lancar. Nah selama ini yang mau nuker uang kayak gini udah sering tuh, saya pasti dengar. Di Majalengka dulu, di Desa Cibuntu juga melakukan itu gitu. Nuker uang, ditukar lagi gitu kan, transaksinya benar-benar kayak zaman dulu segala macam. Apakah panjang jangkanya? Enggak. Kenapa? Nature-nya beda. Behavior-nya beda. Kelakuan masyarakatnya beda gitu. Terus kita hanya mengadopsi kayak gitu? Enggak bisa. Mungkin nanti teman-teman juga datang keluar. Wah ini bagus nih, tar dulu gitu. Gak apa-apa, kita catatkan dulu gitu semua. Tapi behaviornya cocok gak gitu sama manusia sado, kalau saya boleh menyebut memakai nama itu gitu. Karena boleh eksekusinya seliar mungkin boleh. Tapi kita harus berpikir pemetaan programnya kira-kira cocok gak ya? Bisa dieksekusi gak ya? Nah itu yang lupa, Pak. Saya sering ketemu orang, wah saya mau bikin ini keren nih. Bikin ini keren. Ya idenya keren. Tapi kita harus mikir jangka panjang, eksekusinya gimana gitu. Karena itu orang yang susah gitu. Wah ide mah liar nanti pasti. Bisa sampai tengah malam ngopi segala macam. Liar tuh ngopi itu. Tapi bisa dieksekusi enggak gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan ketika nanti pemetaan program yang sudah ada di Sado selama dari 97 sampai sekarang. Itu boleh dipetakan kira-kira tereksekusi baik tuh yang mana sih? Yang enggak tereksekusi kenapa? Nah itu kalau itu dikumpulkan, kita pertanyakan kembali gitu. Sambil kita keluar mengobservasi yang ada dan segala macam, kita sambungkan dengan pemetaan yang ada sekarang. Wah itu cakep. Ditambah lagi itu, kayak tadi kita berbasis data dengan teman-teman statistik ngomongin, belum ada yang bisa statistik kebudayaan itu benar-benar dilakukan karena banyak yang nggak ngerti. Kita bikin indeks pembangunan kebudayaan pun banyak yang belum ngerti maksudnya mau kemana gitu. Kenapa? Ya itu tadi, nature-nya beda. Kita seperti saya sering bilang, diajarin seni budayanya, ke depan kelas, nyanyi, bisa bahasa nasional dan bahasa Sunda, selesai gitu. Nature-nya akan beda. Nah balik lagi, saya sangat salut, seperti tadi kan ada BCA masuk segala macam. Kalau kita punya program menarik, wah jualannya udah enak. Ini papringan, 9 naga turun itu. 9 naga turun itu. Iya kan 9 naganya Indonesia turun itu yang punya BCA. Artinya apa? Out of the box, inside the box. Dan cara mereka mungkin menyampaikan, wah idenya menarik gitu. Kita bisa. Pernah ada yang melakukan? Ada di Kuningan. Sekolah Lini Masa namanya Bu. Ini cerita entah benar entah salah saya nggak tahu gitu. Jadi Kang Aep itu yang punya sekolah Lini Masa. Kenapa dia mau bangun sekolah Lini Masa? Ini ada cerita menarik Pak. Ini yang dekat dengan kita ya. Sekolah Lini Masa menurut saya itu out of the box banget tuh. Tapi dia eksekusi Pak. Akhirnya dia bikin tuh yang disebut dengan sekolah Lini Masa. Basisnya dibangun, ekosistem dibangun. Bayangin anak kecil disuruh ngabotram, dia ambil dulu leleknya, ambil dulu makanan di luar, baru mereka masak sama-sama. Saya nggak tahu tuh. Bahkan di SD Cidahu, di SD Ciniru, Cipedes melakukan hal yang sama enggak? Padahal nature-nya harusnya mereka bisa kayak gitu karena dekat dengan alam mereka. Tapi kenapa ini tiba-tiba di kota yang melakukan nature itu? Berarti ada yang salah Pak. Kebayang gitu. Nanti saya jelaskan juga. Next. Ya. Masalah sama, programnya berbeda tapi terencana Pak. Itu sama yang kalau saya kemarin lakukan ketika ngomongin papringan, dia bikin juga tuh. Tapi di Bali yang saya bilang kemarin Samsara Living Museum melakukan hal yang sama kan. Kita melihat persis tuh bentuknya, bambunya, caranya. Masalahnya sama gitu. Mereka menyerap apa yang ada di behavior masyarakatnya.
Tapi output programnya bisa beda. Dan mereka merencanakan gitu. Kenapa misalkan di Bali nggak bikin koin-koinan? Enggak, nature kita bukan kayak gitu. Kenapa di Papringan tidak melakukan hal yang sama gitu? Membuat living. Enggak, nature-nya bukan itu. Lihat, yang kemarin kita bilang ada Samsara Living Museum, mereka menanam, merekonstruksi ulang. Masalahnya sama ketika program di atas, mereka lebih ke gotong royong ekonomi. Yang di bawah, mereka lebih gimana caranya gue hidup dengan kebudayaan, apapun yang ada di sini, kita tanam kembali. Gitu, yang di Samsara Living Museum. Masalahnya hampir sama tuh. Mereka menangkap nature-nya masyarakat, behavior-nya apa. Tapi menjadi output yang berbeda. Ini Bu, kalau saya nggak ngerti kayak kemarin, udah saya tumpak plak aja tuh yang di Papringan, bikin lagi aja di Bali. Nggak ada tuh di Bali, belum ada. Tapi di Bali nggak pernah ada yang namanya pasir Papringan, kita tuker koin, uang ditukar segala macam nggak ada. Karena nature-nya berbeda. Sehingga balik lagi tuh ke yang awal. Bisa nggak program-programnya dicatatkan kembali Pak? Kang Edi mungkin sejak kapan Kang Edi di Sado, tahun berapa? Pas berdiri, bayangkan. Mumpung ada Kang Edi gitu. Mumpung ada Kang Edi, catatkan kembali, tuliskan problemnya apa segala macam. Sehingga kita punya perencanaan yang baik gitu. Dari program yang ada. Saya tuh tidak akan masuk ke ranah yang lebih spesifik. Saya mungkin hanya akan memberitahu, Kang Edi, ini covernya tuh judulnya ini. Babnya tuh ini. Yang bisa ngisinya, ya teman-teman Sado gitu. Saya nggak misi tuh bab 1 apa, gue nggak bisa gitu. Karena saya nggak nature saya nggak ada di teater Sado gitu. Teater Sado sendiri yang punya tahu gitu programnya kita ngapain ya, pernah ngapain ya. Wah itu kalau kita istilah diarsipkan, buka kembali arsipnya, diinventarisir. Sekarang Sado sudah banyak media teknologi. Saya nggak tahu 97 pakai apa dulu ngerekamnya Kang Edi. Masih ada nggak ya tuh? Wah itu kalau masih ada dan diputar kembali gitu. Wah gokil sih. Arsip-arsip 97 pertama kali Sado ada. Dan mungkin juga kemarin pernah ngobrol yang dulu pernah milestone-nya teater Sado. Itu kalau masih ada dan sekarang didigitalisasi Kang. Wah gokil sih. Saya ya orang luar ngelihatnya kayak gitu. 97 sampai sekarang tuh bukan waktu yang cepat gitu. Itu lama sekali gitu. Ada yang lahir 97 di sini, ada pasti. Lebih ada yang 2000-an gitu. Oh. Gitu. Tuh, bayangkan gitu. Saya nggak akan ngisi itu apa gitu. Tapi saya akan nanya, Kang Edi covernya tuh ini. Kalau saya tuh babnya ini nih. Cobalah silakan isilah sama teman-teman Sado ya. Narasinya dikembangkan kembali gitu. Ini bukan patokan enggak. Saya nggak mengatakan materi saya yang kemarin atau yang sekarang itu patokan enggak. Ini hanya salah satu opsi aja gitu. Mau dipakai silakan, enggak apa-apa. Gitu. Tapi saya berdasarkan saya pernah ke Papringan, saya pernah ke Bali gitu, ke Samsara Living Museum. Karena nggak mungkin gitu. Kalau kita borong semua ke sana teman-teman keliling Indonesia ya budgetnya udah berapa lagi gitu. Tapi kita harus menyerap orang-orang yang punya informasi terkait itu kita serap gitu. Sehingga bab-bab yang tadi bisa diisi tuh. Oh bab ininya mah tugasnya Kang Edi nih. Oh bab ini tukangnya Kang Abias nih. Babnya tinggal kita bagi lagi ke teman-teman yang ada di sini. Sehingga terisi tuh. Semua bab-babnya tuh terisi. Dan dikumpulkan dan jadi satu milestone yang keren gitu. Sehingga kita tahu dia mau ngapain. Next A. Nah, silakan teman-teman jawab sendiri gitu. Mau di kolom yang mana? Sado ini sudah sebagai apa ya? Program atau kegiatan ambil keputusan apa? Itu aja dulu deh gitu. Kalau teman-teman mungkin susah untuk ngambil 97 sampai sekarang, jawab dulu ini gitu. Kalau udah jawab di atas, yang paling berkesan apa ya? Sehingga kita berangkatnya nggak jauh gitu, tapi yang relevan yang ada yang pernah kita lakukan. Sehingga nanti programnya tuh, oh ini tuh bagus nih, nggak apa-apa. Kalau ingin sesempurna mungkin, ya pakainya basis datanya yang kemarin gitu. Wah, tapi clear gitu. Mungkin divisinya tinggal dikumpulkan lagi, mau jadi apa, ini tadi kan programnya apa gitu. Oh pernah ada 100, yang berkesan mana nih? Kang Edi gitu, udah dari 97 yang berkesan menurut Kang Edi mana? Pilih, ini nih, menurut sini siapa? Gak apa-apa itu aja dulu tuh, sesimpel itu aja dulu gitu. Sehingga kita punya, berangkatnya gak jauh gitu.
Berangkatnya dari yang kita punya gitu. Kalau berangkatnya menurut orang lain, segala macam, wah kejauhan itu Pak. Data relevan itu penting. Untuk apa? Ya biar tahu kita tuh punya apa gitu. Itu juga halnya ketika kami ngajak Pemda ngomongin pokok pikiran kebudayaan daerah. Ya, Pemda nyarinya tuh yang nggak ada Pak. Wah, contoh, ambil contoh Kuningan. Wah Kuningan tuh di sini dulu ada yang bikin angklung gitu. Tapi relevan nggak sekarang? Ada nggak orang yang masih? Saya yang tidak, contoh yang tidak relevan karena saya dulu nggak main angklung gitu. Iya, iya. Yang relevan di Kuningan dulu waktu kita kecil selama 10 tahun terakhir, 20 tahun lain apa sih gitu yang relevan. Sehingga kita ketemu gitu relevansinya. Ini juga pernah dikecam gitu sama teman-teman wayang. Ceritanya gini, saya nggak tahu, wayang mungkin bagi sebagian orang masih ada yang menyaksikan kayak gitu-gitu. Komunitasnya ada segala macam. Tapi relevan nggak kalau di Kuningan? Kebanyakan ternyata saya sering nature-nya orang-orang, anak-anak Gen Z gitu, melihatnya itu komik. Kenapa nggak dikomikkan cerita Mahabharata yang lebih ekosistem lagi gitu? Itu kan contoh gitu. Artinya apa? Penceritaannya nggak akan hilang wayang itu. Idenya nggak hilang gitu. Cuman kan mediumnya aja yang beda. Ada orang nonton wayang, ya ceritanya itu kata gimana ceritanya aja kita adopt. Misalkan, itu kan sangat mudah kalau ceritanya diambil. Masuk ke komik, masuk ke film, masuk ke teater gitu. Dia hanya medium yang berbeda, tapi penceritanya enggak. Misalkan gitu, ada program kayak gitu. Makanya ya dua ini silahkan teman-teman renungkan gitu. Tercatatkan lagi, sehingga berangkatnya enggak jauh gitu. Mencari program di petakannya itu enggak jauh gitu. Kalau kita, wah kita harus merekonstruksi lagi, ya mangga gitu. Itu balik lagi sih, karena saya yakin teman-teman yang lebih tahu dan lebih hafal gitu. Next up. Nih. Balik lagi, kalau dievaluasi maaf ini aja. Konsisten, eksplorasi, evaluasi. Kalau gini balik lagi, yang penting konsisten dulu. Yang udah konsisten apa sih di Sado? Program yang udah konsisten apa nih setahun? Pertunjukan, apa ya? Pertunjukannya tematiknya apa sih? Gitu aja terus di belakang. Eksplorasi lagi deh, bisa nggak nih? Relevan nggak nih pertunjukan A itu kalau kita tayangkan lagi sekarang? Relevan nggak nih? Eksplorasi lagi yuk. Lalu evaluasi. Ini kemarin tuh gini, udah jadi nih, ini gini nih. Oh iya, oke kita perbaiki gitu. Konsisten yang akan susah. Ini yang akan konsisten kan udah waktu. Sado tuh udah bisa melewati itu di 97. Itu udah konsisten nih, tinggal dieksplorasi lagi nih program-programnya. Harusnya udah sekarang tuh udah punya 5 tahun ke depan kita mau tampil apa nih, ngomongin apa nih gitu. Nah mumpung ada dukungan institusional gitu. Apalagi peralatan sudah komplit segala macam. Bisa jadi untuk milestone dan segala macam dari sekarang tuh wah kita buka lagi arsip-arsipnya, kita digitalisasi. Ada satu program menarik ketika di Pekan Kebudayaan Nasional yang menurut saya cukup menarik sehingga membuat orang jadi berpikir. Kita bikin pameran, Pak, apa coba? Poster film yang filmnya nggak pernah ada. Tapi ditampilkan Pak. Si posternya ditampilkan tapi filmnya itu fiktif. Nggak ada, nggak tahu. Jadi saya juga dulu dosen juga gitu. Bisa nggak kalian bikin film fiktif? Judulnya apa aja, posternya, tapi yang paling keren posternya. Untuk apa? Untuk melatih Pak. Nah itu kan ide out of the box, but insecure in the box gitu. Enggak. Karena gue orang grafis, gue cuma butuh poster nih. Gak apa-apa filmnya gak ada. Tapi gue pengen tahu kalau ada film A, terus gue pengen posternya yang filmnya gak ada gitu. Tapi gue pengen posternya ada. Bisa. Dan itu jadi menarik gitu. Oh ada judulnya ini ya gitu. Ada yang ketawa, merespon dengan ketawa. Oh ternyata bisa serius ini kayak gitu. Karena apa? Balik lagi. Saya hanya ingin mencari gimana idenya itu liar, tapi tetap bisa dieksekusi. Programnya boleh liar segala macam. Tapi bisa gak dieksekusi gitu. Sehingga muncul lagi konsisten, eksplorasi, dan terus dievaluasi. Gak bisa Pak, kalau kita gak evaluasi terus gak bakalan bisa. Terus harus dievaluasi. Sehingga teman-teman menemukan patternnya yang enak gitu. Oh patternnya udah gini gitu. Sehingga bisa ngambil di alam bawah sadarnya, oh iya Sado tuh A gitu. Teater yang A, teater yang B gitu. Itu kan gak bisa, kita gak bisa mendikte orang lain, itu kan pengalaman orang lain yang didapat gitu. Next. Iya.
di sesi ini sebenarnya saya ingin di FGD ini nanti teman-teman ngobrol sih satu sama lain. Iya. Ya kan? Iya. Ini yang udah ada apa ya gitu. Enggak apa-apa. Diskusi ini saya cuma mau mendengarkan sebenarnya. Ketika saya cuma punya platform ini. ID 97 pernah apa yang menurut paling berkesan gitu. Pertama kali Sado tuh kapan gitu. Sehingga kita tahu yang muda-muda yang baru dari Sado berapa tahun itu pun tahu gitu. Karena ini penting bagi saya. Ini tuh kita sedang menarasikan sejarah program yang pernah ada dan paling berkesan. Nah kalau dari ID sendiri gimana? Apa yang paling berkesan menurut ID? Baik. Mangga. Ya jadi secara penyampaian materi berbasis PowerPoint selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita masuk ke diskusi ya berkaitan dengan tadi sangat menarik ya, berkaitan dengan out of the box but execute in the box. Nah ini memang how to execute in the box ini jadi PR banget nih gitu. Karena kita harus betul-betul merespon tadi seperti yang kemarin disampaikan gitu ya, sehingga bisa dieksekusi dengan cara kita, dengan nature yang ada begitu, sehingga hasilnya itu juga menjadi sangat tepat gitu untuk dilaksanakan. Gitu ya. Dan ini juga tidak terlepas dari ya program-program Sado sebelumnya. Ini strateginya begitu ya. Salah satunya menginventarisir sebenarnya sudah pernah ngapain aja sih Sado, terus kemudian mana yang paling relevan, mana yang masih bisa digunakan sampai saat ini dan lain-lain. Nah mungkin kita tahapan lanjutannya tadi seperti kata Kang Zul, kira-kira kita cukup mengenal diri kita enggak? Gitu kan ya? Kita cukup mengenal diri kita enggak? Nah dari konsep itu mungkin kita akan saling cerita. Kita coba rumuskan gitu, kita coba menceritakan sehingga ketemu nih how to execute in the box-nya gitu. Mungkin ID dulu deh, pertama deh. Karena ini angkatan pertama Kang Zul, kakak pertama gitu. Sudah ada, sudah masuk sejak AED berdiri. Salahnya? Salahnya? Sangat nyaman nih, sudah masuk sejak Sado berdiri. Setelah masuk Sado baru duduk. Mangga. AED. Ya baik. Tapi mohon izin ya. Diizinkan. Saya bicaranya ingin bertatap muka dengan teman-teman. Jadi tidak membelakangi ya. Jadi saya ke depan dan mengambil posisi di sini. Mohon izin. Si Pak Ude bisaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Abias dan Kang Jul, saya membelakangi Abias dan Kang Jul ya. Oke, geser dikit. Bagaimana? Aman? Oh kurang? Oh iya, mohon maaf. Itu anggus-anggus. Iya betul. Biar tidak membelakangi. Oh di sini. Oh kata Biantu. Aduh, saya luar biasa mendengar suara ketawanya Anda ya. Membangun semangat saya. Membangunkan semangat saya. Semangat membuka cabang. Baik teman-teman sekalian, mohon izin ya kita saya ingin bercerita dulu ya. Ini juga sebagai bagian dari diskusi kita berarti ya. Untuk menemukan siapa kita gitu ya. Siapa kita. Teman-teman sekalian, awalnya Sado itu ya awalnya itu teater yang ada di kampus STKIP Kuningan di Jalan Pramuka awalnya. Waktu itu saya dan teman-teman ya, saya kemudian teman-teman, saya Andrianto, Pak Andi itu kan dosen PBSI, tapi beliau ya bahasa Indonesia, program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya.
PPSI. Saya mahasiswa biologi, kemudian Andrianto ekonomi ya PAP ya, pendidikan ekonomi. Aedi kan biologi banget. Nah, ada Tanuri juga ya, Tanuri dan pokoknya banyak yang lainnya, termasuk Budi ya, Asep Sudiana juga. Nah ini sering diajak oleh Pak An untuk berlatih teater ya, berlatih teater. Nah, hanya sekedar latihan saja waktu itu ya, latihan bagaimana mengenalkan dramaturgi gitu ya. Dramaturgi, olah vokal, kemudian olah tubuh, olah sukma. Sekedar itu ya, sekedar itu. Sambil membangun, mungkin Pak An sudah punya planning ya, sudah punya planning ingin membangun komunitas teater di Kuningan. Hanya beliau mengenalkan itu di kampus. Nah beberapa bulan kemudian, barulah di rumah ini ya beliau membentuk atau mendirikan apa yang kita kenal sekarang Teater Sado. Garapan pertama waktu itu Bimbang Dewi Rara ya, Bimbang Dewi Rara. Dan selanjutnya setelah Bimbang Dewi Rara ada lagi garapan-garapan berikutnya ya. Nah, Pak An selain gitu ya, selain membangun komunitas teater dengan bermodalkan SDM-SDM yang ada di Kuningan, juga beliau membangun hubungan dengan komunitas yang sudah ada. Termasuk juga dengan organisasi kebudayaan yang pada saat itu ada. Ya. Dewan Kesenian Kuningan yang pertama yang diketuai oleh ayahnya Kang Pandu, Kang Jojo Hamzah namanya ya. Kang Jojo Hamzah itu ketua Dewan Kesenian yang pertama. Nah itu bekerjasama dengan beliau sampai pementasan Teater Sado itu masuk ke kalendernya Dewan Kesenian pada saat itu, masuk ke kalender kegiatan Dewan Kesenian Kuningan. Nah selain itu juga membangun kerjasama dengan komunitas yang lain. Nah, seperti halnya yang dari Cirebon, kemudian Kang Alwi ya, dan lain-lain lah, dan banyak lagi yang lainnya. Pertunjukan berupa pertunjukan teaternya itu ada yang kolosal dengan waktu durasi yang panjang ya. Nah, namun juga beliau membuat paket-paket kecil ya, paket-paket kecil yang bisa diusung kemana-mana, mudah gitu ya, mudah diusung kemana-mana. Seperti Bimbang Dewi Rara itu paket naskah yang luar biasa panjang, yang setara dengan film India gitu ya, yang durasinya 2 jam atau lebih, 2 jam sampai 3 jam pementasan dengan melibatkan banyak orang. Namun ada juga naskah-naskah yang pendek yang bisa diusung kemana-mana, yang tidak terlalu melibatkan banyak orang dan durasinya juga hanya 30 sampai 45 menit. Saya bercerita dulu ya, supaya apa? Supaya kita nanti pada saat memetakan program lebih kuat gitu ya. Di samping pertunjukan, Pak An juga membuat program untuk merangkul budayawan, seniman yang ada di Kuningan dan sekitarnya untuk membangun jejaring ya, untuk mendiskusikan segala hal tentang kebudayaan. Nah, itu diberi nama Halakoh Budaya. Nah, namanya Halakoh Budaya. Itu mah ruang diskusi aja udah. Ruang diskusi, bukan ruang pertunjukan ya, ruang diskusi aja. Halakoh Budaya juga lahir terinspirasi oleh kegiatan yang ada di wilayah Ciayu Majakuning yang waktu itu namanya Istighosa Budaya. Istighosa Budaya yang digagas oleh almarhum Alwi ya, Mas Alwi, Kang Subhanuddin Alwi. Sebagai Istighosa Budaya itu sebagai
forum lintas kabupaten ya, forum budaya lintas kabupaten, di mana setiap kabupaten nanti setiap kabupaten yang waktu itu ya terdiri dari gitu ya, yang Cewek Maju Kuting itu yang aktif itu Kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka, masing-masing dalam kurun waktu ya sekian tahun itu ada semacam tagihan untuk pentas atau tampil di forum Istighosa Budaya itu. Nah, ada beberapa naskah yang kita buat ya, yang Pak An buat. Yang pertama itu ada Mayat Kentut ya, kemudian Sandiwara Orang-orang Negeri Dangdut. Nah, itu pertama naskah-naskah yang memang dibuat untuk kegiatan Istighosa Budaya itu. Keliling ke sana kemari dan penggagasnya Pak Alwi Subhanudin meninggal dunia, akhirnya mati ya, tidak berlanjut itu Istighosa Budaya. Nah, tadi pertanyaannya program apa yang berkesan ya di Sado. Satu berarti jadi untuk memilih program apa yang berkesan ya, saya mau menceritakan dulu program apa saja yang sudah ada di Sado gitu ya. Yang pertama pertunjukan, berarti pertunjukan teater, kemudian diskusi budaya yang disebut dengan halakoh budaya. Ya. Kemudian yang ketiga pameran juga ya, pameran untuk naskah tadi sudah disampaikan ya. Satu ada yang pertama itu ada Bimbang Dewi Rara ya, Bimbang Dewi Rara. Kemudian ada pada saat sedang berlatih naskah yang kedua yaitu Dedes, ada tawaran dari komunitas ya yang ada di Cilimus untuk mementaskan dialog Rama Rahwana. Ini naskah yang pada saat itu ditampilkan di ruang pameran lukisan ya. Yang ketiga ada naskah, ini naskah yang pendek itu ada Mayat Kentut ya, yang ditampilkan pertama kali di Pendopo Kabupaten Cirebon tahun 2002 di Istighosa Budaya yang pertama berarti. Terus Sandiwara Orang Negeri Dangdut itu di Pondok Pesantren Majalengka di Istighosa Budaya yang berikutnya di Majalengka. Ini semua berkesan ya, berkesan. Saya ikut di Bimbang Dewi Rara sebagai tokoh Arjuna, berkesan banget ya. Pada saat itu saya kan bukan orang sastra, bukan orang bahasa Indonesia. Saya diberi bekal oleh Pak An ilmu drama ya, ilmu teater. Kemudian saya jadi Arjuna pula ya tokoh. Nah terus yang berikutnya Dedes juga ya. Saya ikut, makanya ini berkesan ya. Berkesan Sandiwara Orang Negeri Dangdut juga saya berkesan ya. Ada yang Mayat Kentut sebagai mayat ya waktu itu. Mayat yang di tengah itu. Nah, yang suka kentut ya. Mayat yang suka kentut. Itu yang tengah. Dan selanjutnya. Kegiatan apa lagi yang ada ya? Pameran Sado itu sering juga melakukan pameran. Di sini ada ATD, ada Pak Ude ya, itu yang orang yang paling berkompeten ya untuk pameran seni rupa ya. Kemudian ada teater jalanan, ada Pak Arif di sini yang kompeten mendampingi Bapak dalam teater jalanan. Bapak Ibu terus apa lagi ya? Oh ya, ada juga nih Kang, tiba-tiba gitu ya.
orang TPI, orang ANTP datang ke sini. Pada saat itu berarti forum film Kuningan belum terbentuk, belum ada. Ya belum ada, komunitas-komunitas film di Kuningan juga belum. Atau mungkin sudah ada tapi datangnya ke sini gitu ya. Menawari, ini butuh talent ya untuk produksi film dokumenter ya, dokudrama. Ya akhirnya dengan bermodalkan gitu ya, bermodalkan ilmu teater kita terima. TPI sampai ada berapa episode ya, 6 episode waktu itu. Nah termasuk TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, ya TPI. Iya betul, iya Televisi Pendidikan Indonesia TPI. Yang kemudian bermetamorfosis sekarang menjadi MNCTV. Ya. Oh enggak, saya mah bacanya MNCTV gitu ya. Betul menurut ilmu bahasa juga tuh. Lanjut. Itu juga berkesan. Jadi ternyata semuanya berkesan bagi saya ya. Nah, tinggal nanti mana yang paling berkesan gitu ya. Yang paling the best gitu. Wah ini merubah saya. Ya. Kalau paling berkesan ya tetap sih karena ini kan sesuai dengan namanya ya teater Sado ya pertunjukan teater berarti karena lakon yang kemarin yang tahun 2000 berapa 2016 berarti lakon Lelaki Tua dan ibu sepuh dan lelaki tua dan ibu sepuh Ratu Rita. Ibu sepuh dan lelaki tua dan ibu sepuh Ratu Rita. Maaf, makanya jangan diganggu. Sebentar. Bukan lupa tapi terganggu. Lelaki tua dan ibu sepuh Ratu Rita gitu ya. Tepuk tangan dong. Ya. Untuk Sado pada saat Bapak masih ada ya, jadi naskah-naskah dramanya itu ditulis oleh Pak An semua. Nah, setelah Pak An tiada, dilanjut oleh generasi penerusnya alhamdulillah ada ya namanya Aipung sampai lahir naskah Kalayuda. Nanti Pak Arif di produksi berikutnya siap yang menuliskan naskah untuk pergelaran Sado. Apa? Ilok mau apa? Ya, mau bertanya? Oh iya. Itu barangkali. Nah teman-teman, nah sekarang saya nanya ke teman-teman, silakan yang berkesan ya, yang berkesan nanti kita inventarisir gitu ya, untuk memetakan program ke depan. Dialog dulu, dialog. Apa yang berkesan setelah berkegiatan di Sado? Intervensi loh, intervensi. Ngomong antek lagi? Antek. Mic-nya dipegang, dialog. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi gitu ya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi berkenaan dengan cerita dari adanya Sado gitu ya, 97. Pertama, apa yang disampaikan pertanyaan dari Kang Jul itu kesan apa yang paling berkesan gitu. Saya hanya menanggapi apa yang disampaikan Edi ya. Mohon maaf. Padahal saya masih ingat itu ya, Edi. Masih ingat 2016, 2017-nya tuh. Hal yang paling berkesan yang masih saya ingat. Itu ada salah satu aktor yang bahkan oleh sutradara masih ada Bapak almarhum
itu sudah ditugaskan aktornya itu malahan aktor yang utama ya gitu. Sampai pada saat pementasan 2017 apa 2019 tuh? 17 ya. Itu tidak latihan sama sekali gitu. Pada saat pementasannya itu ada gitu. Itu yang paling berkesan itu. Dan itu bahkan sampai dia merasa apa ya namanya? Merasa bersalah gitu ya atau gimana ke adik-adiknya gitu. Oh, iya. Sampai menginap di gedung kesenian. Itu. Itu siapa namanya? Ya itu Aedi itu. Itu iya. yang paling berkesan pada itu. Oke. Diceritakan. Itu berkesan. Aedi. Masuk bagian dari Ya berkesan. makanya kan saya Berkesan. menanggapi gitu. Serius. Barangkali lupa gitu. Ya. Jangan sampai lupa itu Aedi. Boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dailog itu menambahkan. Baik, saya tanggapi lagi ya Dailog. Ya, saya masih ingat Dailog ya. Saya masih ingat. Itu naskahnya Barok. Ya, Barok. Tidak bodoh, tapi tidak tahu sebab tidak pernah, gitu ya. Itu naskahnya. Saya waktu itu memang ditugasi oleh Pak An ya untuk menjadi salah satu tokoh di naskah itu. Namun entah kenapa pada saat itu 2017 betul ya, 2017 naskah Barok ya. Pak An masih ada, tapi sudah sakit-sakitan. Berbenturan dengan tugas negara waktu itu. Ada tugas negara. Ya. Saya 2017 itu ya tugas negara, saya harus keliling ke mana-mana gitu ya. Ke Bali, ke Semarang, Surabaya, ke mana? Hang Nadim, Batam dan sebagainya. Ya itu ada tugas negara. Ini juga sebenarnya tugas negara, Sado itu ya. Tapi yang itu berarti tugas negaranya lebih kuat mungkin ya atau apa ya. Tapi mohon maaf itu bentuk kesalahan saya. Ya, saya lebih mengutamakan tugas negara yang itu. Sampai tahun 2017 pada saat produksi Barok itu ya saya betul-betul waktu itu penugasan dari provinsi ya untuk keliling Indonesia berarti bukan keliling kota lagi. Ya betul, keliling Indonesia. Sampai akhirnya karena sebagai bentuk penyesalan saya, akhirnya pulang dari keliling itu, ini ngentok ya. Nah itu sebagai bentuk, salah satu bentuk. Ini ngentok, borong entok langsung ya. Bentuk, ya itu juga berkesan kan ya Ilok ya, bagian dari berkesan. Ini enggak. Pemantiknya Ilok, makanya saya terpancing gitu ya. Jadi itu juga sebagai bentuk pengakuan dosa saya saat ini, mohon maaf ya waktu 2017 tuh saya keliling. Jadi tidak bisa melaksanakan tugas mulia sebagai salah satu aktor di di pementasan Barok begitu. Itu dialog ya sebagai bentuk jawabannya. Pantesan Dan ya. ini berkesan. Terus yang namanya apa? Itu kan sebuah dinamika ya. Dinamika dalam sebuah organisasi, misalnya ada apa? Ya, iya deh ya, de Ananda ya, bahwa tentang misalnya ada cacian, ada makian, ada pertengkaran, itu adalah sebuah dinamika bumbunya dalam sebuah organisasi. Tapi jangan dimasukkan ke hati gitu ya. Iya. Seperti saya dengan Aoni, dengan De Ilok itu suka juga bertengkar dalam di Sado ini, tapi itu tidak dimasukkan ke dalam hati. Allahu Akbar. Teater Sado. Iya, oke. Terima kasih. Banyak hal yang berkesan ya. Pantes sugihnya Edinya. Ini cuma di Sado ya, adiknya bisa protes ke kakaknya ya. Protesnya. Dari yang tadinya cerita kesan pesan jadi konten klarifikasi ya. Padahal tadi ditanya mana yang paling berkesan, buat Ilok yang paling berkesan adalah Aedi nggak latihan mentas. Nah, itu cukup haram sih memang. Di Sado cukup haram itu, latihan tapi yang mentas gitu. Ada lagi nggak dari teman-teman yang lain? Ini sebagai upaya yang muda, pengen bagaimana? tahu yang muda nih. Wah, mangga. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan tadi apa yang dipaparkan oleh Kang Jul,
tentang apa yang paling berkesan. Tentu saja salah satu hal yang paling berkesan itu adalah proses di teater Sado itu. Jadi kalau pertunjukan itu hasil, dan kita jangan lupa bahwa Sado itu adalah teater latihan, teater belajar, dan di sana diajarkan bagaimana kemudian proses yang kontinu, proses yang konsisten sampai dengan hasil akhirnya, bahkan pertunjukannya itu sendiri dinamakan sebagai latihan. Pertunjukannya sendiri dinamakan sebagai latihan. Nah, hal yang paling mendasar sebetulnya kenapa berkesan, karena proses yang lama itu walaupun kadang-kadang menciptakan kejenuhan tersendiri, kita tahu bahwa di Sado itu selama garapan itu tidak pernah instan. 3 bulan, kadang-kadang 4 bulan, bahkan zaman dulu mungkin Aedi sampai bertahun-tahun ya Aedi, sampai 1 tahun dan segala macam. Itulah yang kemudian membuat proses di Sado itu menjadi tidak mudah dan pada akhirnya menjadi berkesan, menjadi proses pembelajaran di dalam hidup apapun juga. Nah, maksud saya begini, ketika tentu kita sepakat bahwa Sado identitasnya adalah teater. Teater harus mentas, itu kita sepakat. Nah, di dalam kesepakatan itu juga kita harus bangun ulang bagaimana kemudian Sado ini menjadi sebuah laboratorium hidup. Karena kan visi Bapak teater untuk kehidupan. Ya, visi Bapak teater untuk kehidupan. Nah, untuk menjadi laboratorium hidup, maka Sado kalau sekarang mungkin kita di internal dulu, ke depan mungkin kita bisa membuat program-program yang memang menyentuh masyarakat secara luas. Walaupun kita sudah coba dengan berbagai macam hal, itu kita harus terus laksanakan. Saya tertarik tadi dengan yang disampaikan oleh Kang Jul, misalnya ada sekolah seni Tubaba gitu ya. Saya tertarik untuk itu. Nah, maksud saya kenapa kita harus menyentuh ke wilayah-wilayah itu agar kemudian orang tahu bahwa Sado itu bukan hanya pertunjukan, tapi juga laboratorium bagi orang lain untuk belajar kesenian dan belajar hidup. Jadi poin penting saya adalah yang paling berkesan menurut saya dari apa yang dilakukan di Sado ini adalah prosesnya. Bukan hasilnya, karena hasilnya itu merupakan bagian dari proses. Oleh karena itu perlu upaya lebih untuk kemudian memberikan pengalaman dan praktik baik tentang bagaimana proses di Sado itu dalam satu wadah yang memang bisa menyentuh masyarakat. Itu saja mungkin Kang bagi saya prosesnya yang paling menarik di Sado itu. Ya, Arif sangat sepakat gitu bahwa teater untuk kehidupan ini memang harus menjadi nilai yang memang kita terus gaungkan gitu ya. Bahwa memang dalam prosesnya ya cukup lama. Sado itu kalau misalkan proses itu cukup lama, bisa 1 tahun, mentas berapa hari gitu. Makanya dalam pentas juga kadang-kadang Sado itu maraton ya. Beberapa kali ya maraton, 1 bulan, 1 harinya 2 kali gitu. Makanya ya jumlah penontonnya lumayan banyak. Tapi mungkin Kang Zul mau merespon dulu dari apa yang tadi disampaikan atas perdebatan Aedi dan Ilok. Itu apa yang disampaikan oleh Arif dan lain-lain. Iya, makasih. Sebenarnya udah jadi kata kunci sih itu Kang. Teater untuk kehidupan itu udah jadi kata kunci sebenarnya. Apalagi saya juga ketika ngobrol sama Aedi gitu, kita nyebutnya manusia Sado Kang. Gitu. Bilang gitu kan. Sebenarnya udah jadi kata kunci itu. Bahwa apalagi pas lihat portofolionya, wah ini sih ini tinggal di breakdown sih sebenarnya mana yang mau, misalkan ini saya Kang kalau orang luar gitu. Pementasan mana sih yang paling berkesan? Misalkan pementasan pertama yang Mayat Kentut itu misalkan. Wah itu kalau saya ingin lihat naskahnya, saya sekarang malah saya pengen baca naskahnya itu sebenarnya itu Bang. Karena pertama kali Sado itu tampil kan tampilnya 2022 yang di Cirebon itu, saya malah ingin baca naskahnya. Bahkan mungkin saya ingin baca naskahnya Pak Aan gitu semuanya. Biar pemikiran. Artinya apa? Itu tadi prosesnya kan panjang gitu. Pak Aan bikin prosesnya itu panjang segala macam. Menjadi 2 kata kunci utama yang tadi saya coba, yang nggak tahu ini kan masih liar lah sebenarnya gitu. Tapi 2 kata kuncinya itu udah jelas gitu.
teater untuk kehidupan dan manusia sado itu udah dua kata kunci yang sebenarnya bisa kita breakdown gitu. Baik program yang tipe teater segala macam itu udah pasti gitu. Tapi apa tadi yang benar kata Kang tadi bahwa apa yang bisa menyentuh orang sehingga kita tuh kenal sado. Saya tadi ngobrol sama Abias, Kang, ada orang yang mau ke sado tuh takut katanya. Loh, kenapa takutnya gitu? Itu kan ada berarti ada problem tuh. Kita responnya gimana ya kan? Nah, itu aja kan udah jelas gitu. Artinya oke lah untuk 1 tahun ini bener-bener untuk penguatan internal, tahun kedua, tahun ketiga dan segala macamnya teman-teman bisa nge-share itu tadi kan. Saya tadi ngobrol tentang laboratoriumnya, di sini tuh mau jadi apa gitu. Itu udah jadi 2 itu dulu deh, bahwa teater kehidupan dan manusia sado aja itu jadi kata kunci yang menarik untuk di breakdown gitu. Sehingga programnya bisa orang ngerti apa yang kita pahami sekarang di sini, gimana caranya orang-orang di sekitar minimal Kecamatan Kuningan dulu deh, paham juga mau datang ke sado gitu. Ini jadi teater kehidupan loh gitu. Misalkan gitu, mungkin ada gak sih SD di sini, SMP yang di depan juga mau datang ke sini untuk jadi bahan kunjungan pelajaran bahasa Indonesia, mereka juga bisa datang ke sini. Kan dekat ke sini tuh. Itu kecil dulu deh gitu. Sehingga 2 kata kunci tadi teater untuk kehidupan dan manusia sado itu punya terwujud. 2 kata kunci aja. Kita ngobrol berapa jam aja udah muncul 2 kalimat itu tuh dan bisa di breakdown. Tapi ya balik lagi sih ke teman-teman. Silahkan disepakati. Saya hanya balik lagi saya ngomong ke Kang Edi, saya cuma punya cover. Bab saya ini nih, monggo diisi gitu. Teman-teman yang isi siapa bagian bab apa, bab ini tentang apa dan segala macam. Sehingga ini kan sudah banyak sekali portofolionya segala macam. Tinggal di breakdown aja gitu. Teater laboratorium, wah tadi kan sesimpel itu saya ngobrol Kang Edi, wah Kang ini di belakang tuh nih bagus nih kalau ini dibesar segala macam. Lalu tidak sengaja loh Kang, saya tadi ngobrol sih tidak sengaja, Abias ngomong, Kang ada yang aneh, orang mau kesini tuh katanya takut loh. Kenapa yang takut? Akang bilang ini proses gitu, bahwa sado itu kehidupan dan Pak An juga pengen prosesnya itu gak ada yang instan dan orang tuh pengen tahu. Maka gimana cara menampilkan itunya? Sekarang what next-nya itu gimana caranya menampilkan itu ke masyarakat? Enggak usah Kuningan dulu deh, kecamatan ini dulu, gimana ya caranya gitu. Sehingga kesan programnya ada, sado itu bermanfaat di masyarakat, ya kerasa di masyarakatnya gitu. Mungkin itu sih, Abias. Baik Kang Zul, terima kasih. Ini tentunya benar-benar menjadi insight ya buat kita ya. Terutama nanti dalam proses pemetaan program, dalam proses kita membuat program seperti yang telah kemarin disampaikan, kemudian hari ini pemetaan program dan ada satu lagi sebetulnya, satu sesi lagi yang nanti akan disampaikan ini tentang bagaimana sih gambaran program yang layak gitu ya. Yang nantinya gini, kalau di dalam sesi ini mungkin PR kita adalah how to execute in the box itu ya. Tadi bagaimana kolom-kolom itu nanti kita isi, bagaimana terus kemudian kita membreakdown seperti tadi kalau nilainya sudah ketemu bahwa teater untuk kehidupan ini memang betul akan dijadikan sebuah visi. Ini akan nanti di breakdown seperti apa sehingga kita menemukan sebuah program yang berbasis pada observasi dan masalah-masalah yang memang dilihat oleh Sado. Tapi sebelum kita masuk ke penutup di sesi yang kedua, ada satu lagi enggak? Barangkali ada satu lagi. Nah ini karena tadi saya merasa bahwa AEF kayaknya ulah waktu ditutup ya, aing ngomong ya gitu. Aslina. Gering gitu, cenah gering bisa ditutup. Nah jadi satu lagi. Intimidasi Pak. Ya. Mohon izin, agak mundur sedikit. Biar bisa duduk sila. Enggak, Kang AEF. Terima kasih. Begini, dari tadi sepertinya saya merasa terasing ketika AED bicara terus berdebat dengan AILOG, apalagi pas Pak Arif bicara karena semua bicara tentang teater gitu. Padahal saya dekat dengan Sado bukan karena teaternya gitu. Saya lupa di event apa, di event apa bukan F ya, karena EF jadi AFA gitu. Event. Saya lupa di event apa. Event apa? Event apa. Saya melihat karya fotografinya Bapak. Saya masih ingat judulnya Ketika Segala Disunat dan Merapikan Indonesia. Kemudian foto itu ada lagi ketika kita ada di pameran foto dalam kaosnya. Pak Ude teman seangkatan saya. Enggak perlunya. Kemudian saya semakin dekat ke Sado ketika membuat foto
tiga dimensinya Pak. Foto rupa namanya. Foto rupa Foto rupa. namanya. Nah, Ini mungkin masih ada beberapa. Nah ini mungkin momentum saya banyak terlibat di Sado sampai akhirnya saya tersesat di sini dan sempat foto-foto ini dipamerankan di Jakarta. Saya lupa nama eventnya apa. Rekan-rekan berarti. Betul. Saya bukan berkesimpulan, ada kesan di saya sisi lain, bukan dunia lain ya, sisi lain gitu, bahwa Sado gitu tuh tidak sama dengan teater gitu tuh. Tapi bagi saya yang ada di sisi fotografi, Sado itu sama dengan kreativitas, sama dengan berkesenian dan seterusnya gitu tuh. Nah, iya, laboratorium ujung-ujungnya. Kita harus beli gelas dan sebagainya. Karena saya nyari uang di fotografi, sama dengan tukang foto lah gitu. Kemudian saya merasa setelah saya tahu karyanya Bapak gitu tuh, kemudian terlibat di banyak proyek, gitu, saya baru justru setelah saya dapat uang dari fotografi, kemudian saya baru tersadar, oh ternyata fotografi juga salah satu bidang kesenian gitu tuh. Ya sudah, sampai situ saja. Saya juga berkomunitas dengan teman-teman di fotografi, ada beberapa komunitas di Kuningan. Di obrolan keseharian pasti terucaplah tentang Sado ini gitu tuh. Terutama tentang kesan saya bahwa fotografi itu sama dengan berkesenian gitu. Teman-teman saya dulu, saya tidak bermaksud mereka tertinggal gitu ya, enggak, cuman sedang konsen cari uang seperti saya belum tersadar dulu gitu. Tentang proses berkesenian melalui fotografi dan sebagainya. Justru mereka malah segan melihat Sado gitu tuh. Karena apa namanya ya? Oh, saya belum sampai ke situ. Mungkin ya, mungkin. Saya tidak paham sampai sana. Mungkin seperti itu. Padahal yang saya rasakan justru energi kreativitas saya jadi terstimulasi di sini gitu. Padahal saya sampaikan itu ke teman-teman, walaupun tidak semua ya. Walaupun tidak semua, ada kecanggungan gitu tuh. Ada mereka melihat bahwa Sado itu di mana gitu tuh, ngawang-ngawang gitu tuh, seniman, menakutkan dan bla 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 gitu. Waktu itu Irun belum ada. Yang menakutkan waktu itu Oheng. Dulu Erun belum dibeli. Oh iya. Belum. Betul. Belum. Tapi Oheng udah ada. Alhamdulillah beli Erun. Udah lunas, Seng? Belum. Saya kira itu, jadi mungkin apa ya yang tadi Pak Arief bilang, ada laboratorium hidup gitu. Mungkin kesan, kalau kata Abias mah, sayanya sombong merenya, makanya saya bilang ke Abias, sudah pertahankan kesombongannya, biar Sado aja yang membaur gitu. Terima kasih. Ya, muncul kan Kang? Iya. Muncul ya gitu. Kita muncul ya gitu. Dari yang tadi saya bilang, akhirnya kan muncul semua tuh. Edi punya pandangan apa, teman-teman yang lain punya pandangan apa. Biasanya. Ya silahkan dikumpulkan. Bab-babnya silahkan isi Kang. Silahkan konklusinya dirembukan karena dukungan institusional. Nanti di sesi ketiga itu udah jelas, saya akan kasih beberapa petunjuk outputnya mau ngapain sebenarnya. Inilah yang kami harapkan gitu. Ketika dukungan institusional ini, teman-teman merasa memiliki kesadonya luar biasa gitu. Dengan sudut pandang yang beda-beda kan. Saya baru dengar cerita ternyata sudut pandang dari fotografi malah ini. Ini lagi, yang ini dari sudut teater. Berarti kan harus mengampu semua leading sektor yang ada di bawah Sado itu apa aja. Mungkin kita nggak tahu tuh di bawahnya lagi apa lagi gitu. Sehingga rumahnya ini, Sado ini rumahnya ini akan jelas di mata masyarakat tuh mau ngapain. Apa dan bagaimana gitu. Nah, mungkin saya hanya bisa memberikan konstruksi seperti itu atau memberikan ide atau memberikan saran seperti itu. Silahkan
teman-teman yang akan mengisi, membangun, karena saya hanya point of view dari luar, teman-teman yang sudah ada di dalam dari tahun 97, dari AED yang mungkin tahu dari teater, ternyata ada apa ini yang tahu dari fotografinya, itu silahkan diramu sehingga kita sama-sama setuju Sado ingin disebut apa. Kalau saya hanya terus mempertanyakan sehingga kita menemukan jawaban yang outputnya itu bisa menjadi program yang punya manfaat di masyarakat, itu mungkin. Baik, terima kasih Kang Jul. Ini akan jadi PR kita bersama untuk mengumpulkan kepingan-kepingan yang mungkin belum terungkap begitu ya. Dan juga ada PR juga mengumpulkan kepingan-kepingan karya karena di FGD berikutnya kita akan membuat sebuah FGD tentang kearsipan karya gitu ya di nanti FGD ketiga gitu ya. Mungkin untuk sesi kedua kita cukupkan sekarang. Kita ketemu lagi besok tanggal 12 Januari. Hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 dengan materi yang lain. Saya ucapkan terima kasih Kang Jul untuk hari ini. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya. Kita perhatian dulu untuk azan. Pak Bias dan Kang Zul di sini dulu sebentar. Ya. Papi boleh Papi di sebelah sini merapat. Baik semuanya, Adam, oke. Foto-foto. Oh, gimana ini? Jadi siapa yang memotret? Nah, ini mau didokumentasikan ya. Nah, semuanya lihat ke kamera. Nanti hitungan ketiga berikan senyuman terbaiknya. Ya. Dan berikan senyuman terbaiknya. Bilang cheese semuanya. Oke. Ya, siap. Di sini Pak Bias dan Kang Zul yaitu sebagai pemateri dan moderator tetap di atas sebagai dewa ya. Oke, semuanya lihat kamera yang Om Dodoy aba-abakan ya. Ya, berikan senyuman terbaik, dites dulu. Aman cahayanya? Belum, silau katanya. Ya. Oh iya. Aman gak Om Dode, kelihatan semua? Oke. 1, 2, 3, cheese. Oh, udah green. Ya, 1, 2, 3. Oke. Cheese. Oke, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Anda tutup acara kali ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Zul dan juga Pak Bias. Silahkan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan.